Shalom, selamat sore menjelang malam, dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Jalan Kudus Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, tanggal 19 April 2020. Apa kabar bagi kita semua? Saya percaya anugerah, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan masih berlaku atas kita, bahkan akan terus menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kalau saudara percaya, mari kita nyatakan iman kita melalui ibadah bersama. Sekalipun kita tidak dipertemukan secara fisik dalam gedung gereja, tapi saya percaya kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya berada di tempat atau di gereja di mana biasa kita beribadah bersama dengan satu kerinduan, bahwa saya percaya kerinduan kita bersama setelah hampir sebulan 5 minggu kita tidak bersama-sama bersekutu, tapi saya percaya saudara bahwa dengan ibadah online kali ini juga akan membawa kita kepada kerinduan kita, bahkan juga kita percaya bahwa suatu saat nanti waktu Tuhan akan indah pada waktunya, kita kembali akan dipertemukan di tempat ini, di gedung gereja Jemaat Jiwa. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita satukan hati kita, kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita mulai saat teduh bersama. Dalam hadirat Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah. Jemaat Jalan Kudus ibadah online. Pada saat ini itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah jadi seturut dalam perkenanan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita untuk saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17b sampai ayat yang ke-18. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita menyambut dengan kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharilah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, yang dikenal juga dengan hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita menyambut hukum Allah ini dengan mengangkat pujian dengan sukacita. Yesus gunung batuku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersukacita bersama-sama sore hari ini. Kekuatan yang baru, sukacita yang baru dilimpahkan bagi kita. Tinggalkan topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah pencipta alam semesta dan Allah yang sama, yang kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini di tengah-tengah keluarga kami, dan Tuhan mempersatukan kami melalui ibadah online bersama-sama. Biarlah kiranya hadirat-Mu ada di setiap rumah tangga kami. Biarlah hadirat-Mu ada di setiap keluarga-keluarga kami. Sehingga ya Tuhan, seperti Maria, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan saat ini, mau mendengarkan suara-Mu bagi setiap kami, mau mendengarkan rencana-Mu bagi setiap kami.
Karena itu ya Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami. Dan segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan pikiran, perhatian, konsentrasi kami akan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang melemahkan kami, segala roh-roh kegelapan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil alih pikiran kami, hati kami, hidup kami. Kami tertuju hanya mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami umat-Mu telah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya, yang siap dilawat Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyambut bagi kita sekalian, kiranya dalam hadirat Tuhan hari ini saudara, saya berada di gereja ini. Sebenarnya saya bisa saja mengambil rekaman di rumah atau di tempat lain, tetapi saya percaya ini adalah minggu ketiga bulan April, dan sejak tanggal 22 Maret bulan lalu kita sudah tidak bergereja, kita sudah mulai ibadah atau bergereja di rumah masing-masing. Karena itu hari ini saudara, saya percaya oleh gerakan Roh Kudus saya boleh ada di tempat ini, dan sekaligus juga saudara untuk memuaskan kerinduan saya dan jemaat, di mana biasa kita beribadah setiap minggunya di Jemaat Sion. Karena itu hari sidang jemaat, tanpa mengurangi konsentrasi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau kita belajar bersama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 18. Ini agak panjang saudara, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi landasan kita, di mana kita tahu bersama bahwa minggu-minggu ini di mana pemerintah Kota Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, akan mulai memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, karena mengingat di mana angka yang positif atau jatuhnya korban di Kota Makassar sudah semakin meningkat. Karena itu biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Ada amin saudara. Bagaimana kita sebagai orang percaya, khususnya jemaat Jalan Kudus, menyingkapi hal ini? Kita buka firman Tuhan saudara sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului
diriku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yang disebut berbahagia adalah mereka bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, seperti tadi kita tahu realita kehidupan hari ini adalah bahwa wabah virus corona makin meningkat, khususnya kita yang ada di Kota Makassar, saudara. Sehingga oleh pemerintah sudah ada SK yang dikeluarkan, saya sudah bagikan waktu itu di grup jemaat, tentang SK Menteri tentang pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan jika dalam kurun waktu tertentu dan ada penurunan dari korban virus corona, maka kemungkinan akan diturunkan menjadi PSBK atau pembatasan sosial berskala kecil. Tapi lepas daripada itu, saudara, menyingkapi keadaan yang ada di sekitar kita, saudara, dan bagaimana kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita buat, saudara? Hari ini saya mengajak kita bersama dengan satu tema, jangan takut, karena Yesus Kristus adalah jaminan kita. Sekali lagi, jangan takut, karena Yesus Kristus adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Saudara, taruh tangan kanan saudara di dada dan katakan, tema ini menjadi pernyataan iman kita bersama di tengah-tengah situasi sekarang, di tengah-tengah persoalan pergumulan. Bahkan mungkin saudara saat ini sedang menonton video ini dan saudara sedang ada dalam kelemahan. Taruh tangan kananmu di dada dan katakan, jangan takut, hai jiwaku, jangan takut, hai pikiranku, karena Yesus Kristus adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, berarti kita tahu ke depan dengan situasi ini, realitanya saudara, bahwa ada banyak pemberlakuan oleh pemerintah, bahkan dikatakan jika yang kemarin itu adalah semacam himbauan, tetapi hari ini adalah sudah merupakan sebuah undang-undang. Jadi itu saya harapkan kita juga sebagai wujud rasa takut kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita tunduk kepada pemerintah, kepada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebab pemerintah itu berasal daripada Allah sendiri. Karena itu saudara, kemungkinan hari-hari ke depan situasi kita akan makin sulit, dan itu bisa menimbulkan kepanikan, ketakutan, bahkan mungkin kecemasan yang berlebihan. Dan kemungkinan besar juga akan dialami oleh orang percaya, sebab kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita juga mengalami, bahkan mungkin ada di antara kita yang menjadi korban. Mungkin juga ada keluarga kita. Tetapi hari ini saudara, suara Tuhan Yesus datang kepada kita melalui firman Tuhan. Tadi ayat atau nats pembimbing kita dalam Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai ayat ke-18, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Yohanes ketika dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa sehingga dia tidak sanggup, lalu dia jatuh tersungkur. Kemudian dia melihat bahwa Yesus datang dan berkata, dia memegang tangan Tuhan, dia memegang ada tangan kanan Yesus ada di kepala, di atas kepala Yohanes, dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, kalau Yesus hari ini saudara mendengar suara Tuhan datang kepada kita melalui firman Tuhan,
Dia berkata, jangan kamu takut. Mengapa Tuhan berkata demikian? Saudaraku, dari pembacaan kita Injil Yohanes ini, biasanya ini dibacakan menjelang Natal, saudara. Tetapi sebenarnya Injil Yohanes, khususnya pasal yang pertama, menegaskan bagaimana keilahian atau Yesus sebagai anak Allah. Yesus Kristus adalah jaminan orang percaya. Yesus berkata, janganlah kamu takut, sebab aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa, saudara? Waktu Yesus berkata kepada saudara, kepada setiap keluarga jemaat Jalan Kudus menghadapi situasi ini, mungkin saudara memandang video ini, menonton video ini sambil saudara sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku tidak takut, bagaimana aku tidak khawatir di tengah-tengah keadaan ini. Mungkin saudara adalah seorang pegawai karyawan swasta. Saudara, sepanjang perjalanan menuju ke tempat ini saya melihat saudara ada banyak toko-toko yang tutup, ada banyak tempat-tempat usaha yang harus ditutup, dan saya tahu ada banyak pengangguran, ada banyak orang-orang yang di-PHK. Mungkin saudara berkata, bagaimana kita tidak khawatir, bagaimana kita tidak takut, sementara keadaan yang kita alami ini mendesak kita, memaksa kita untuk ada dalam ketakutan. Hari ini saudara, Tuhan Yesus datang kepada setiap saya dan saudara. Janganlah takut, bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, dan yang hidup, saudara. Artinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia tidak mati lalu dia mati selama-lamanya, tidak, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitan Paskah, dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ayat pembacaan kita Injil Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ini menegaskan bagaimana posisi Yesus, memproklamasikan bahwa Yesus Kristus yang saya dan saudara sembah hari ini adalah sesungguhnya anak Allah. Dikatakan dia adalah firman Allah, dia adalah kalimat Allah. Segala sesuatunya dunia ini dijadikan hanya dengan firman. Bahkan Injil Yohanes memberikan kesaksian pada mulanya adalah firman. Ya, Kejadian juga memberikan kesaksian itu, sudah, bahwa alam semesta ini diciptakan hanya dengan Allah berfirman. Inilah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah firman. Ayat 14 dari pembacaan ini dikatakan, firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman Allah itu, dan Yesus sudah menjadi dalam wujud Yesus. Firman itu menjadi manusia. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan di sana, kenapa Yesus Kristus adalah jaminan bagi orang percaya? Karena dia adalah firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya, saudara, semua yang ada dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Semua dijadikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan virus corona? Apakah Tuhan tahu akan hal ini? Tahu, saudara. Ini adalah satu ciptaan Tuhan. Manusia tidak pernah menciptakan apapun, saudara. Tuhan memberikan hikmat, pengertian, kepintaran kepada manusia. Tapi manusia tidak pernah menciptakan makhluk hidup. Pencipta hanya ada satu, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Kalaupun manusia ada banyak cara untuk seperti dalam tanda petik menciptakan, tetapi jika bukan Tuhan berkehendak, itu semua tidak akan jadi. Kitab Ayub berkata, sebab nafas hidup kita ada di tangan Tuhan. Nafas hidup segala makhluk ada di tangan Tuhan. Lalu saudara memandang saya dan berkata, apakah Tuhan yang menciptakan virus corona? Kenapa? Sementara banyak korban-korban, bukan hanya orang-orang yang di luar Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan kemarin saya mendengar berita dari seorang teman dan seorang dokter yang begitu baik juga menjadi korban. Ada banyak dokter, saudara, tenaga medis. Apa yang terjadi, saudara? Saya percaya Roma 28 ayat 8 berkata,
bagi orang-orang yang sudah menjadi korban itu, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, tetapi waktunya mereka berjerilah dalam dunia ini telah selesai. Tugas mereka telah selesai. Yang menjadi persoalan adalah saudara, saya dan saudara yang masih tinggal di dunia ini, menyingkapi masalah ini. Yang kita tahu, pembacaan kita semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit dari kubur dan yang telah naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan kembali untuk menjemput kita saleh-saleh. Saudaraku yang kekasih, untuk itulah kenapa kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan bagi setiap kita. Ayat 4 sampai yang kelima, saudara, dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya Tuhan kita Yesus Kristus tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kekacauan yang sedang terjadi. Dia jaminan bagi saya dan saudara. Kegelapan tidak menguasai Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan katakan Dia sudah selesaikan semuanya. Ini semua dalam anugerah Tuhan. Ini semua dalam kendali Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, saya bersama dengan saudara percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak terpengaruh untuk hal itu, saudara, untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara. Karena itu Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara membandingkan ayat ini, saudara, dikatakan Dia, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus jaminan kita, saudara, yang akan memberikan kita kehidupan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hidup bukan dengan ketakutan, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup dengan iman. Karena Kristus adalah jaminan bagi saya dan saudara. Karena kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Artinya kegelapan, keadaan, kekacauan dunia ini, virus corona yang sedang mewabah tidak akan menguasai manusia, tetapi saudara yang akan berkarya melalui keadaan ini. Saudara yang menjadi terang. Selanjutnya, saudara, dikatakan di sana Yesus memberikan kesaksian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, saudara, di dalam hidup itu, di dalam Yesus itu adalah terang bagi kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah jaminan bagi setiap manusia, sehingga kita tidak dikuasai oleh kegelapan dan oleh ketakutan. Karena itulah Yesus berkata, janganlah takut, sebab aku ini adalah yang awal dan yang akhir. Sebelum segala sesuatunya ada, Yesus telah ada, dan semua dalam kendali Tuhan. Dan pada akhirnya Dialah yang akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara, ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir, sebab Yesus adalah jaminan bagi kita. Lalu bagaimana? Apa artinya itu? Yang kedua, saudara, bahwa kita tidak khawatir, kita tidak dipenuhi dengan ketakutan. Supaya apa? Kita tetap berdoa. Sikap kita yang kedua menghadapi situasi ini, saudara. Karena kita tahu Yesus adalah jaminan kita, maka kita tetap berdoa. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu, segala persoalanmu itu di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Saya bacakan, saudara, Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang keadaan ini, saudara. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu dipenuhi dengan ketakutan. Betul, saudara, virus ini begitu banyak memakan korban, tetapi selama kita menjaga diri, menjaga kesehatan, mengikuti aturan, tetap ada tinggal di dalam rumah, tidak beraktivitas, itu tidak terlalu penting, saudara. Lalu saudara tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tuhan katakan janganlah kau khawatir tentang apapun juga, termasuk juga, saudara, mungkin kebutuhan saudara. Bagaimana saudara bisa hidup di tengah-tengah keadaan di mana saudara dipaksa
Saudara, Alkitab berkata, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ketika saudara memang harus keluar dari rumah demi menafkahi, demi mencari sesuap nasi bagi keluarga saudara, percayalah, ketika saudara menjaga diri saudara, menjaga kesehatan saudara, Tuhan pun akan menjaga hidup saudara. Selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, berdoa adalah cara orang percaya ketika dia dalam kesesatan. Sekali lagi, kenapa kita tidak perlu khawatir, kita tidak dipenuhi dengan ketakutan menghadapi situasi ini? Karena Yesus adalah jaminan kita. Selanjutnya, ketika kita tetap tenang, ketika kita tinggal tenang, tidak khawatir, tidak panik saudara, maka kita punya waktu untuk berdoa. Sebab doa adalah cara orang percaya ketika berada di dalam kesesatan. Saya baca saudara, Mazmur 107 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudaraku, cara Tuhan untuk melepaskan kita dari kesesatan saat kita datang dan berdoa kepada Dia. Dengan berdoa saudara, Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesatan kita. Doa juga menjadi cara untuk kita benar-benar menyatakan iman kita. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Salah satu sikap orang percaya ketika menghadapi kesesatan adalah saudara, berdoa. Bukan hanya mencari solusi, bukan hanya berusaha untuk bagaimana mencari solusi. Menghadapi situasi apa yang kita kerjakan saudara, betul kita berjaga-jaga, menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum vitamin, menjaga diri di dalam rumah, mengusahakan tidak beraktivitas di luar rumah. Tetapi di atas segala-galanya itu, saudara perlu berdoa. Kita perlu berdoa saudara. Berdoa menunjukkan bahwa kita mempercayai Dia, Tuhan Yesus, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi jaminan kita, yang akan melepaskan kita. Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Ada mujizat di dalam berdoa. Mazmur 107 tadi dikatakan, Dia akan meluputkan kita dari liang kubur. Saya percaya saudara, bahwa selama tugas kita masih panjang di dunia ini, saudara tidak perlu khawatir. Yakobus 5 ayat 16. Mungkin saudara tidak bisa membantu pemerintah secara nyata karena saudara bukan tenaga medis. Tetapi saudara punya cara, kita punya akses untuk melakukan, menolong pemerintah, membantu pemerintah sebagai bagian dari wujud nyata kita sebagai orang percaya, sebagai masyarakat yang tetap mendukung akan pemerintah dan berupaya bersama-sama untuk melewati masa-masa krisis ini. Bagaimana caranya saudara? Yang pertama tadi tentunya saudara mengikuti himbauan, anjuran, bahkan sekarang akan diberlakukan secara undang-undang untuk ada pembatasan sosial. Saudara, jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Saudara menjaga diri, menjaga jarak dengan orang-orang lain, saudara. Tetapi yang lain, akses kita untuk menolong pemerintah adalah berdoa bagi mereka, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi kota tercinta, Kota Makassar, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi orang-orang yang ada di garda depan, berdoa bagi tim medis yang bekerja, berdoa bagi korban-korban yang sudah berjatuhan, bahkan keluarga-keluarga mereka
Yakobus 5 ayat 16 itu adalah akses kita. Semua kita bisa melakukannya. Semua kita bisa berkontribusi bagi negara ini, bagi kota ini, saudara. Khususnya sebagai orang percaya. Mari saudara percaya. Doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari berdiri bagi kota ini. Mari berdiri bagi bangsa ini, saudara. Dan yang terakhir, ketika Yesus berkata jangan kamu takut, bukan berarti bahwa itu menunjukkan waktu Yesus berkata jangan kamu takut, ini aku Alfa dan Omega, sebab dia adalah jaminan hidup kita. Yesus Kristus adalah jaminan orang percaya. Yang kedua, waktu Yesus berkata jangan kamu khawatir, berarti kita harus masuk dalam doa, saudara. Doa adalah kehidupan kita. Di dalam doa ada mujizat, saudara, bagi setiap orang percaya. Sebab doa orang benar besar kuasa. Dan yang terakhir, saudara, waktu Yesus berkata jangan kamu takut, artinya saudara tetap tenang. Yesaya 38 ayat 16. Di sana dikatakan kita perlu tinggal tenang dan kita tidak perlu panik atau cemas berlebihan. Bahkan orang sakit pun harus tetap tenang. Yesaya 38 ayat 16 ini kisah tentang seorang yang sedang sakit, saudara, dan dia menaikkan doa ini. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian, saudara. Yesaya pasal 38, saya akan bacakan bagi kita tentang seorang Raja Hizkia yang sedang sakit. Lalu dia menyatakan doa ini, saudara. Yesaya 38 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saudaraku yang kekasih, kita perlu tenang. Bahkan ketika kita dalam kelemahan, justru orang yang sakit harus tetap tenang, saudara. Karena dengan tinggal tenang, saudara, itu akan membuat kita lebih sehat. Itu akan membuat kita lebih cepat sembuh. Begitu juga dalam menghadapi situasi ini, Tuhan mau kita tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, sebab di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Tuhan mau ketika dia berkata jangan kamu takut, karena Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Karena kita berdoa dan Tuhan mendengar doa kita. Kita adalah orang-orang percaya. Dikatakan akses kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa akan membawa mujizat bagi kita. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Karena itu Wahyu 1 ayat 17b sampai 18 tadi, waktu Yesus berkata janganlah kamu takut, ketika tangan kanannya diletakkan di atas kepala Yohanes, dia berkata janganlah takut, aku inilah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku mati, tapi lihatlah aku telah hidup untuk selama-lamanya, dan segala kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Artinya, saudara, bahwa mari kita kuatkan, kita teguhkan hati kita, sebab Yesus adalah jaminan hidup kita. Yohanes 14 ayat 27, ketika saudara tinggal tenang, ketika saudara tetap percaya Yesus adalah jaminan dan kubu pertahanan saudara, dia adalah perisai dalam hidup saudara, maka dia akan memberikan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang di dunia berikan. Damai sejahtera itu akan tinggal tetap dalam hidupmu. Biarlah damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kehidupan saudara pribadi, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Saat Makassar memperlakukan PSBB, ingatlah, jangan takut, karena Yesus adalah jaminan bagi engkau. Tetaplah berdoa, tetap tenang, dan jangan panik. Mari kita bantu pemerintah dan tenaga medis dengan tetap mengikuti aturan, tidak beraktivitas di luar rumah jika itu tidak terlalu penting, dan mungkin kita bisa membantu untuk berdoa bersama bagi kota ini, bagi
Tuhan memulihkan kota Makassar. Tuhan menyembuhkan kota Makassar. Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi landasan hidup kami, menjalani hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan-bulan ke depan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam segala situasi Tuhan masih berkarya bagi kami. Tuhan akan menyertai hidup kami, memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak akan takut, sebab Engkau Yesus menjadi jaminan bagi setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan, mau bersahabat bersama bagi bangsa kami, bagi kota Makassar. Berkati Tuhan, pulihkan, sembuhkan kota kami, sehingga pada waktunya Tuhan, bangsa kami boleh lepas dari segala persoalan ini. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik dalam minggu ini maupun dalam bulan ini ya Tuhan. Biarlah sukacita berkat-Mu Engkau terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan, biarlah kiranya anugerah, kekuatan, kesembuhan Engkau nyatakan. Jika mereka dalam pergumulan, biarlah Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam setiap masalah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu bersama keluarga mereka yang saat ini sedang menjalani social distancing. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Engkau Allah yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau Allah juga akan memberkati kehidupan kami, menyatakan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami boleh melewati ini Tuhan. Dan pada waktunya kami boleh keluar dari persoalan ini. Bangsa dan negara kami, kota Makassar akan terlepas dari semua persoalan-persoalan dan wabah atau pandemi virus corona ini akan berlalu dari kehidupan kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata bagi setiap keluarga-keluarga jemaat. Terima kasih Tuhan. Berkati Gembala Sidangan, berkati Ibu Gembala bersama dengan keluarga besar. Berikan kekuatan kesehatan. Biarlah Tuhan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh para majelis, bahkan koordinator-koordinator pelayan, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, bahkan sampai kepada anak-anak sekolah ini, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, bahkan maut sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasul kita. Saya jemput kita bangkit berdiri saudara, dan kita menyatakan pengakuan iman rasul kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk kita memberi. Ucapkanlah syukur kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita angkat pujian ini saudara dengan penuh sukacita. Betapa kita tidak bersyukur.
mari kita berdoa membawa persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita menerima berkat Tuhan. Pujian ini, saudara, adalah doa kita bagi bangsa kita, doa kita bagi kota tercinta. Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita sekalian, doa bagi kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Ibadah kita minggu depan akan seperti biasa, kita akan tetap dalam ibadah online bersama jemaat di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya semangat kita untuk tetap dalam hadirat Tuhan tetap sama sekalipun kita tidak ada di gedung gereja. Bapak Ibu yang kekasih, jangan lupa bahwa sekalipun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap memberikan kontribusi kita kepada jemaat melalui kolekte yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Saudara boleh menghubungi majelis gereja atau langsung kepada bendahara jemaat. Dan juga jika ada syukur saudara, tetaplah bersemangat, tetaplah tidak kendor dalam menabur bagi ladang Tuhan, karena untuk itulah kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi bagian bagi jemaat Jalan Kudus. Sekali lagi dari tempat ini saudara, saya ingin menyatakan supaya kita tetap semangat dan jangan lupa saudara untuk tetap berdoa, tetap melihat info-info yang akan kami sebagai majelis akan sampaikan melalui grup jemaat Jalan Kudus. Bagaimana Bapak Ibu yang kekasih? Semua tim musik, apakah dengan ibadah online pada saat ini sedikit banyak akan mengobati rasa rindu kita untuk kembali kita beribadah di tempat ini. Halo pemain drum, masih bisa pegang stick drum? Pemain bass bagaimana? Tidak lupa untuk bermain bass. Saya percaya saudara dari rumah tersenyum dan tarik tangan kanan saudara di dada dan katakan, Tuhan pada waktunya kita kembali akan beribadah di tempat ini. Bagaimana dengan OL kita, Pak Nasai dan Pak Ibu Peggy? Tidak lupa untuk memegang mic. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau kita semua bersuka cita dan sampai bertemu dalam ibadah online Jemaat Jalan Kudus minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.